Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata, NIM 1314210055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul Pentingnya Komitmen Nasional untuk Pembangunan. Langsung saja, yang pertama itu ada polarisasi politik. Polarisasi politik memiliki definisi yakni fenomena dua kelompok berpahaman dan berpandangan yang berbeda. Secara politis, kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI artinya adalah pembagian atas dua bagian. Dalam publikasi opini publik dalam polarisasi politik di media sosial disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dan dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. Selanjutnya, polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi bisa diartikan sebagai adanya daya tarik suatu tempat ataupun suatu objek, kemana kemampuan menarik tersebut dapat berdampak kepada area atau wilayah di sekelilingnya. Wilayah atau area sekelilingnya yang dimaksud yaitu apabila objek yang menarik itu adalah negara, maka wilayah dari negara sekitarnya itu negara-negara lain merasakan dampak dari ketertarikan tersebut. Dampak ini bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Selanjutnya, komitmen nasional atau keberhasilan pembangunan. Komitmen nasional merupakan faktor penting yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Ketika negara atau masyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan, mereka cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam melakukan kebijakan dan program-program pembangunan yang direncanakan. Komitmen nasional juga berarti adanya kesepakatan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya, elit politik dan perannya. Elit politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam area politik. Mereka seringkali menduduki posisi penting dalam pemerintahan, partai politik, lembaga legislatif, atau kelompok kepentingan lainnya. Peran mereka dalam politik sangat beragam dan dapat berpengaruh pada pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan dinamika politik secara umum. Selanjutnya, elit administrasi dan perannya. Elit administratif menuju pada kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang administrasi publik. Mereka menduduki posisi penting dalam birokrasi, pemerintahan, dan pertanggungjawaban untuk mengolah dan menjalankan berbagai fungsi administratif dalam negara. Selanjutnya, elit cendekiawan dan perannya. Elit cendekiawan merujuk pada kelompok individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian akademik yang tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Mereka seringkali terdiri dari profesor, peneliti, ilmuwan, akademisi, dan intelektual yang memiliki kontribusi signifikan dalam masyarakat dan dunia akademik. Selanjutnya, elit bisnis dan perannya. Elit bisnis merujuk pada kelompok individu yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan yang signifikan dalam dunia bisnis. Mereka seringkali merupakan pemilik, eksekutif, atau pimpinan perusahaan besar dan berpengaruh. Peran dan kontribusi elit bisnis meliputi pemimpin dan pengambil keputusan. Elit bisnis berperan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam perusahaan. Pengembangan ekonomi. Elit bisnis berperan dalam pengembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Investasi dan pengembangan pasar. Elit bisnis memiliki peran penting dalam investasi, modal, dan pengembangan pasar. Selanjutnya yaitu ada penciptaan nilai dan kesejahteraan, di mana elit bisnis berperan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga ada inovasi dan teknologi, di mana elit bisnis ini seringkali menjadi penggerakan inovasi dan teknologi dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir itu ada penggunaan politik dan kebijakan, di mana elit bisnis ini dapat memiliki pengaruh politik dan kebijakan melalui pendanaan, kampanye politik, lobby, dan keterlibatan dalam asosiasi bisnis. Selanjutnya ada elit militer dan perannya. Elit militer merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian, pelatihan, dan pengalaman yang tinggi dalam bidang militer. Mereka merupakan anggota terpilih dari angkatan bersenjata dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas khusus.
pemimpinannya dalam operasi militer atau pengambilan keputusan strategis. Pertahanan keamanan nasional, elit militer berperan dalam menjaga ketahanan dan keamanan sosial. Operasi militer khusus, elit militer seringkali terlibat dalam operasi militer khusus seperti pasukan khusus atau pasukan tempur yang terlatih secara intensif. Selanjutnya ada pemilihan militer, di mana elit militer ini seringkali memegang jabatan kepemimpinan yang tinggi dalam angkatan bersenjata. Ada pelatihan dan pengembangan, di mana elit militer memiliki peran penting dalam pelatihan pengembangan personal militer. Dan ada penasihat strategi, di mana elit militer dapat berperan sebagai penasihat strategi bagi pemerintah. Dan terakhir itu ada pembangunan hubungan internasional, di mana elit militer ini seringkali berperan dalam pembangunan hubungan internasional melalui kerjasama militer dengan negara lain. Selanjutnya para informed dan observers dan perannya. Para pengamat yang terinformasi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang luas mengenai isu atau bidang tertentu. Mereka yang seringkali memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut dan berperan sebagai pengamat independen dan memberikan analisis, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam. Analisis dan evaluasi. Para informed observers memberikan analisis mendalam dan evaluasi objektif mengenai isu atau peristiwa yang mereka amati. Penyediaan informasi. Para informed observers berperan sebagai sumber informasi dan pemahaman bagi pihak-pihak yang terkait atau terlihat dalam isu tersebut. Selanjutnya ada advokasi dan kampanye, di mana para informed observer ini dapat berperan sebagai advokat atau aktivis dalam isu tertentu. Dan ada juga konsultan dan penasihat, di mana para informed dan observer seringkali menjadi konsultan atau penasihat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman dan perspektif dari mereka. Selanjutnya ada pemantauan dan pelaporan, di mana para informed observers berperan dalam pemantauan dan pelaporan terkait isu yang mereka amati. Dan yang terakhir itu ada pendidikan dan penyuluhan, di mana para informed observers ini berperan dalam pendidikan dan penyuluhan terkait isu atau bidang yang mereka amati. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.